pemirsa, bertemu lagi dengan kami di jualan online. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menjual di Shopee ya. Nah, tentunya kalian harus sudah siap dengan apa ataupun produk apa yang harus kalian jual nanti. Nah, untuk menjualnya, untuk mengupload barang, untuk memasukkan barang tersebut ke Shopee memang mudah, tapi untuk produk yang kita masukkan agar bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain, ini yang cukup susah ya. Oke, untuk informasi selanjutnya, simak video berikut ini supaya dagangan kalian itu bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Pertama, kalian buka dulu aplikasi di Android kalian ini ya, Shopee. Nah, ini adalah toko saya ya, Sasa Butik Tenun Indonesia. Nah, sudah ada predikatnya Star Seller, syukur alhamdulillah. Nah, setelah kalian masuk, kalian klik ini ya, menu saya ini. Nah, terus kalian klik toko saya. Nah, ini tampilan yang nantinya akan menjadi jalan kita untuk mengupload atau memasukkan barang yang kita jual ke Shopee. Nah, setelah ini ada pesanan dua, bukan pamer ya. Nah, setelah ini kalian klik tambah produk. Terus mungkin kalian bisa langsung memotretnya dari kamera. Ini dari foto-foto yang ada di galeri HP kita, terus ini dari Instagram. Terserah kalian memilih yang mana. Untuk saya sudah menyiapkan filenya di galeri HP. Saya klik foto. Hmm. Ini saya klik ini adalah produk yang akan saya upload. Kita klik lagi ini, tanda centang merah di pojok kanan atas. Oke. Nah, ini sudah. Setelah itu kalian masukkan nama produk. Nah, nama produk ini harus mengandung kata kunci ya, teman-teman ya. Kata kunci dari barang atau produk yang kalian jual di Shopee. Nah, karena saya menjual kain tenun, maka apa? Kata kunci yang saya bidik adalah hal-hal seputar kain tenun, meskipun tidak spesifik kain tenun itu sendiri. Misalnya di sini kain etnik, troso, Jepara, tenun, blanket, premium. Nah, di sini ada kata-kata kain dan juga ada kata-kata tenun. Nah, kain tenun yang saya jual ini termasuk jenis blanket. Di sini ada kata blanket. Berasal dari desa Troso, jenisnya etnik. Troso itu sebuah desa yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, premium ini kualitasnya itu terbaik. Jadi, kain tenun itu ada berbagai macam kualitas ya. Nah, ada sedang, rendah sama premium atau tinggi ini. Nah, di sini sudah mewakili semua kata kunci yang ada di kain tenun tersebut. Nah, deskripsi. Deskripsi ini harus mengandung kata kunci minimal itu dua sampai 3, jangan lebih atau jangan kurang. Misalnya kalian hanya membidik satu kata kunci di deskripsi, itu salah ya. Dan nanti kurang bisa bersaing. Ataupun lebih ya, 4 ataupun 5 itu kurang bagus. Nanti Shopee menganggapnya bahwa produk tersebut adalah spam ataupun virus juga bisa. Nah, terserah kalian membidik kata kunci apa yang sesuai dengan produk yang kalian jual. Di sini coba saya
membidik kain etnik. Nah, yang berasal dari Jepara. Nah, ini kata kunci yang saya bidik adalah kain etnik ini ya. Nah, terus bawahnya lagi spesifikasi. Nah, spesifikasi ini harus menjelaskan secara detail ya. Dari mungkin materialnya, material dari benang katun. Ya, terus size atau ukuran 117 kali 240 cm. Nah, kain ini cocok dibuat untuk baju misalnya fungsi ya, untuk baju pria dan wanita. Terus misalnya ada fungsi-fungsi lain ya. Misalnya juga bisa untuk tas, dompet, sepatu, selimut, dan lain-lain. Jangan disingkat di LL ya. Di Shopee itu kalau bisa jangan ada singkatan ataupun kata-kata yang tidak baku. Misalnya kamu terus diganti lo, saya diganti I misalnya, itu jangan. Dan lain-lain. Nah, terus kiranya apalagi yang perlu disebutkan dalam produk ini. Ini tadi baru satu kata kunci yang saya bidik ya, tenun etnik di awal. Saya harus memasukkan minimal satu lagi ya. Saya akan membidik kata kunci selain kain etnik, yaitu kain Jepara aja. Kain Jepara, misalnya kain Jepara ini dibuat secara teliti dan detail oleh pengrajin yang sudah berpengalaman. Nah, misalnya gini. Ada dua kata kunci yang sudah saya bidik. Nah, terus kalian juga harus menempatkan hashtag ya. Ya sudah cukup ini dua, yaitu kain etnik dan kain Jepara. Itu kata kunci yang saya bidik. Nah, untuk penulisan hashtag sendiri cukup mudah juga. Jadi, kata kunci yang sudah kalian bidik jangan dibuat hashtag lagi. Tadi yang kata kunci yang saya bidik adalah kain etnik dan kain Jepara. Jadi nanti dalam pembuatan hashtag saya tidak boleh mencantumkan kedua kalimat tersebut karena sudah saya bidik. Nah, pagar, terus misalnya tenun Jepara, tidak boleh ada spasi ya. Tenun Jepara. Terus hashtag lagi tenun blanket. Terus hashtag lagi tenun etnik. Terus misalnya lebih hashtagnya lebih panjang, misalnya kain tenun Jepara. Terus lebih panjang lagi, ini ada spasi ya, maaf ya. Ini di setiap selesai hashtag itu ada spasinya. Terus misalnya ini yang dua kata dan tiga kata. Kain etnik Jepara, misal bisa juga kain etnik Jepara. Oke, cukup. Nah, kategori. Kategori ini kalian pilih yang benar-benar sesuai dengan produk yang kalian jual. Kalau tidak, nanti juga Shopee tidak bisa menempatkan produk kalian yang sesuai. Nah, di sini produk yang saya jual itu kain. Kain itu ada di pakaian wanita, kain katun ya. Nah, ini kain, ada kain. Terus katun ya. Katun ini. Oke. Nah, ini tadi saya deskripsinya saya tambahi
Oh, material benang katun sudah. Atur merek. Nah, ini pasti kita sebagai pemula merek belum terdaftar, jadi kalian bisa klik tidak ada merek saja. Atur harga. Nah, harga ini kalau bisa kalian apa ya namanya? Jangan terlalu tinggi. Oke lah, kalian ambil untung sekitar 20%, 15 sampai 20% saja. Jadi jangan mahal-mahal ataupun jangan ya sedikit amat ya. Di sini saya menjualnya itu karena memang apa? Ini tenun asli, saya coba menjualnya itu harga 90.000 ya. Nah, ini sudah cukup dapat untung 10.000 ataupun 15.000. Nah, stok. Di sini kalian harus bisa menyiasati ya. Misalnya stok kalian itu ada sekitar 5 atau 2 lah, minim lah. Stok kalian itu minim. Di sini jangan kalian stoknya itu kalian tulis 2. Jadi nah gini, pertimbangannya sebagai pembeli kalau melihat di sini oh stoknya kok cuma 2, nanti dikira itu produk-produk sisa yang hanya tinggal sedikit dan nanti kualitasnya itu jelek. Nah, kalian sendiri jika beli barang mungkin akan berpikiran seperti itu. Jadi minimal 5 lah. Jika kalian stoknya itu 2, di sini bisa kalian tulis ya 6 lah, 3 kali lipatnya. Nah, gitu. Misalnya di sini kalian memang mempunyai stok 1, ya tulis saja stoknya di Shopee itu 4. Kalau punya 5, ya tulis saja 15. Gitu aja. Dan kalau misalnya stok kita itu memang hanya 2, terus di sini kita tulis 6, terus ada pembeli yang mau beli 5, ya kita coba mencari dulu stok tambahannya. Ketika kita sudah mencari kok tidak ada, ya kita bilang sama si penjual sama si pembeli, maaf Kak, produknya ternyata ada yang cacat jadi tidak bisa kita kirim. Ataupun kita batalkan saja pesanan tersebut. Tapi kalau bisa jangan dibatalkan. Jangan kita sebagai penjual yang membatalkan. Nanti akan berpengaruh pada performa toko kita. Nah, variasi ini tidak usah kita isi karena memang kita tidak menjual satu produk dengan berbagai variasi. Misalnya di sini kan warna yang saya jual merah sama hitam. Hanya ini saja, tidak ada warna kombinasi lain, misalnya merah biru, merah putih ataupun yang lain. Jadi menu variasi ini tidak usah kita isi. Berat, tentukan berat dari produk kalian. Kalian kira-kira aja. Misalnya di sini untuk kain ini beratnya sekitar 420-an ya. Ya di sini saya tulis 450 gram. Kita klik simpan yang ada di atasnya. Terus apalagi yang perlu kita isi kondisi baru. Nah, ini kalau kalian menjual barang-barang yang second ya kalian di sini jangan yang baru, kalian pilih bekas. Kalian klik nanti akan muncul pilihannya. Nah, baru atau pernah dipakai ya karena ini saya menjual barang baru ya. Nah, grosir. Grosir ini pembelian harus ada minimalnya ya. Ya tidak usah kita isi aja. Ukuran paket tidak usah, ongkos kirim kita klik ongkos kirim. Kita pilih jasa ekspedisinya. Di sini saya sudah mengaktifkan JNT, JNE pos kilat khusus ya. Nah, untuk mengaktifkan jasa atau kurir dari Shopee ini, saya sudah membuat panduannya atau tutorial videonya beberapa waktu yang lalu. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini ya. Kita klik simpan. Nah, ini pre-order. Pre-order itu artinya produk itu tidak bisa langsung kita kirim. Misalnya kalian membuat jualan baju yang di situ ada namanya, misalnya nama si pembeli. Nah, ini kan membutuhkan proses sablon, proses edit atau pembuatan apa namanya huruf per hurufnya membutuhkan waktu. Nah, itu bisa kalian pre-order ini. Tapi kalau kalian produknya itu ready dan siap jual, ini tidak usah kita
apa namanya, kita ubah ya. Nah, tampilkan produk ya, oke. Jangan sampai diklik tidak ya. Nah, nanti produk kalian tidak akan ditampilkan. Nah, jika semua sudah oke, sudah dirasa sudah cukup, sudah mewakili dari apa yang ada di benak kalian, di pikiran kalian, kalian klik ini. Klik oke, tanda contreng. Nah, di sini ada tampilan baru. Kalian mau meng-share atau membagikannya ke apa? WhatsApp, Line, Instagram, ini Messenger, Facebook, Twitter. Kalau saya sementara ini tidak. Nah, tidak usah. Nah, kalau tidak di sini produknya akan tampil hitam. Hitam ini tandanya produk yang baru saja kita upload belum di-share kemana-mana. Kalau kalian mau nge-share ya seperti tadi ada. Nah, kalau tidak kita klik ini aja. Tanda silang di bagian kanan pojok atas. Nah, ini adalah produk yang yang kita upload tadi. Dan begini ya, teman-teman. Usahakan kalian itu dalam mengambil apa foto itu perbandingannya 1:1. Kalian atur di HP kamera kalian. Nah, dalam arti lebarnya ini 1 dan tingginya ini 1. Jadi persis kotak, tidak panjang ke atas atau tidak vertikal ataupun tidak horizontal. Jadi perbandingannya lebar 1 dan tinggi 1. Ini yang direkomendasikan oleh Shopee. Nah, di sini saya juga menjual ada baju juga yang sudah jadi, ada baju yang pre-order ini, ada juga bawahan, ada juga baju muslim dan ikat kepala dan juga yang lainnya. Nah, demikian pemirsa, jangan lupa klik subscribe dan juga like supaya kalian tidak ketinggalan dengan info-info jualan online baik di WhatsApp ataupun di Shopee ataupun di marketplace yang lain ya. Karena saya akan selalu mengupdate video yang ada di channel saya ini. Dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.